Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon ibu-ibu mohon maaf menawi kuyon karena alhamdulillah saya di Sukoharjo itu subhanallah masya Allah luar biasa dapat tim yang solid ibu-ibu sedaya wajib bangga karena ternyata SDM asli Sukoharjo itu luar biasa. Cuma memang Pak Punten alam Sukoharjo itu yang Suko itu kan senang, Harjo itu Kerja. melimpah ya. Jadi memang ya, luar biasa. Jadi saya juga harus banyak belajar. Kemarin saya itu di kota, dari kota sering keluar, traveling keluar, bertemu dengan orang-orang yang di luar itu luar biasa. Ketika saya di sini, masya Allah, saya diingatkan. Saya banyak diingatkan bahwa ini saya panggil sebelum ke materi. Saya diingatkan bahwa kita banyak melihat diri, banyak merasakan. Di situ ada banyak kenikmatan yang luar biasa. Kita harus sering-sering melihat diri sendiri. Karena kadang yang saya apalagi ibu yang kandungan putra putri seusia 4 dari 4 atau 5 sampai 3 dari 3 sampai 6 ya 3 sampai 6 itu kita biasanya melihat keluar ya, mau saran-saran kita belajar untuk melihat mohon maaf di sini saya akan menyampaikan mempersiapkan anak belajar berpuasa. Pangapunten ibu-ibu, bahagia enggak hari ini? Saestu, sehat, alhamdulillah. Cek ya, enak cek mulai selalu. Pada pengajian mujahadah, pengajian parenting rasanya mulus ada. Betul, ada yang lagi marah-marah? Belum. Ada yang galau? Galau, enak sih galau? Cemas? Gemes kali garwane? Pengen dipeluk, pengen disentuh malah ya Allah. Langsung mau tidak galau? Tidak bisa, enak? Betul. Saya pengen dilalah kudunge enggal anyar. Betul Mbak, saya teng online. Kau dipuji ada. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar nih. Jurusan tasih kayak mutat. Tarik nafas panjang, istighfar dikeluarkan di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Akhirnya dipraktekkan itu setiap hari. Beda itu bertentangan endapan kemarahan dan lain sebagainya. Terus terapi cermin sudah Hai Nurjana cantik, I love you. Sudah. Kamu kok jarang? Sudah. Setiap hari lipstikan boten. Ngucapke I love you, terima kasih mulutku, bibirku yang cantik. Sampai eman-eman nih Bu tadi disampaikan. Iya, tadi disampaikan. Ya, tadi disampaikan yang jauh. Mungkin kecil-kecil sepele, tapi dipraktekkan Ibu. Jangan apa ngantos mundur, hanya mendengarkan kita teori, ulang nggak praktek. Mungkin jangan tentang kota ataupun yang sudah ikut yang berbayar mahal Bu. Tapi ini luar biasa, masya Allah, Nur Jana dan teman-teman itu luar biasa. Karena Allah ya mungkin lah Bu Widya kenapa sih cobi mawon sih cobi setiap hari jangan kami misalnya memberi rasanya iya rapuh atas rapuh Bu ya
tapi layar depan. Hai, Siti, Siti? Ya, misalnya Siti ya, sebutkan. Kita berbicara kan. Hai Siti, bisa, kamu bisa, aku pasti bisa, kita bisa, aku memilih bisa. Dirasakan. Makanya kalau nyuwun sewu, ya Allah, bentirik-tirik ya. Kita tidak bicara tidak punya uang ya, tapi RAB. RAB itu meniki. Dilalah kan. Sinten wae, Bu sinten. Tidak pengajian ini lewat tokonya sinten ya, anak kudu apik temen. Mate kondur nggih, kondur. Berkarya, berdaya, aku kaya, aku pasti bisa. Kata-katanya tidak usah yang macam-macam ibu-ibu. Terus jenengan itu semua diciptakan cantik. Dia betul. Enten saya rumangsa nyuwun sewu. Yang orang bisa tuku skincare. Enggak usah bersih. Di praktek ini mama saya di kaca, di putar kaca. Hai pipiku yang glowing, I love you. Apa ini ya, selawat ya. Saya jerawatnya sama ibu-ibu. Saya di sini mungkin kalau flek tidak, kalau flek baru, tapi dari simbah bundut saya itu memang yang maka bintik-bintik gitu. Setiap hari saya sampah. Hai kamu, mau pergi dari pipi kapan? Di sini nggak layak loh. Ada tempat yang lebih enak. Alhamdulillah bu. Berkurang pergi. Ya teman saya pas Mbak Sini nyarakan kok di dokter. Pakai ya. Di dokter kulit ya. Mbak saya kan kesehatan bilang, kamu identik ya kan. Terus teman saya ada itu. Ternyata saya tanya, Mbak itu habis berapa? 5 juta. Senyum dong, berarti sekitar itu. Nah jangan kan buat flek, nggak usah. Dia monggo ya, kalau misalnya akhirnya kok sudah cocok dengan skincare monggo. Tapi kalau misalnya kok pas-pasan, anggarannya tidak ada itu, hai flek. Hebat banget kamu, nggak layak loh kamu di sini di tempatnya bagus, ada tempat ya. Ini kok praktek ya ibu-ibu mungkin Anda merasa lah kamu merasa ibu-ibu hal-hal yang seperti itu berbahaya banyak. Oh jadi nanti diparingi jalan dari kepala sekolah PAUD MTK beserta ibu guru sing gratis kok tidak praktek. Sing penting jangan yakin. Ya, itu. Masuk ke materi yang saya ibu-ibu mohon maaf. Kita sudah mau memasuki bulan Ramadan ya. Monggo nanti yang sudah disampaikan Mas Septian sama Mas Yatman dievaluasi ya, apa yang harus dibutuhkan. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana mempersiapkan anak untuk belajar berpuasa. Yang jelas belajar itu terutama puasa itu anak sebelum masuk usia balik. Jadi, itu usianya berapa sih? Setiap anak berbeda-beda. Mungkin di zaman saya SMP saja kita belum head nih. Itu kan di ciri-cirinya kan dengan head. Kalau putri, kalau anak laki-laki itu kan mimpi basah, mimpi basah. Kalau anak-anak sekarang mungkin lebih awal, mungkin ada yang kelas 3 dan sebagainya. Sebelum masuk anak-anak itu ke hukumnya wajib melaksanakan, maka dari sekarang karena ini kan dari usia 3 sampai 6 tahun ya, monggo nanti kita ajari caranya bagaimana. Caranya adalah yang saya ibu-ibu kita ajari anak-anak itu untuk berpuasa semampunya. Ya, yang saya mungkin yang 3 sampai 4 tahun kita kenalkan dulu sahur, dibangunkan sahur, diparingi maem. Nanti pas buka pun begitu. Mungkin
di saat siang belum bisa. Atau misalnya kalau 3-4 tahun itu bisa anak-anak kan nanti tidur lagi ya. Ketika bangun, Bu, lapar Bu, dijeda dulu Bu, mungkin setengah jam atau 1 jam. Mas Mbak puasa, nanti makan dilanjut lagi ya. Kalau cukup jam 10 kuat, nggak apa-apa jam 10. Oke, tapi bagi yang mungkin anak-anak yang 5-6 tahun, itu lagi mudeng ya, Mas puasa ya, sahur. Nyonso ibu-ibu ketika sahur itu kita sabar lah ya. Kalau saya itu karena memang anak-anak itu membutuhkan nutrisi dan lain sebagainya ya. Nutrisi, vitamin dan lain sebagainya kita siapkan di makanan kita. Kadang kan anak-anak masih ngantuk ibu-ibu. Sabar, kita ngalahi nyuapin dulu dengan penuh cinta kasih. Ya. Yang pokok adalah ayat-ayat cintanya Allah sampai ke tubuh kita. Ya, yon sewu sing lambe niku dereng saged apa ya naik berapa senti ya dinaikkan, masih ada waktu. Ya, pokoknya yang saya sangat rugi lah kalau kita di hadapan suami apalagi anak niku enten niku mung senyumnya sing mendep kanan atau kiri dok. Kalau bisa itu kanan kiri dan kita selalu tersenyum. Jadi nanti disampaikan ke anak kita itu misalnya yang tadi yang 3-4 sekarang yang 5-6 itu kita sampaikan sahur nembe pun nganu. Terus mungkin kalau misalnya sudah bisa ke masjid kita ajak ke masjid. Dan yang saya ibu kalau di masjid monggo nanti aturan karena di masjid itu kan beda-beda ya. Ada yang memang tidak bisa membawa anak, ada yang bisa. Kalaupun kita boleh membawa anak, itu harus ada dalam dekapan kita. Dalam artian mereka ibadah, anak-anak kita beribadah, tapi tidak sampai mengganggu orang lain. Ya karena menurut saya prinsip orang pun berbeda-beda ya. Ada yang sholat lihat anak lari-lari marah dan lain sebagainya. Ada yang tidak gitu ya. Monggo nanti penjagaannya di tangan kita. Kembali ke puasa, nanti anak-anak yang 5-6 tahun itu sahur ya sudah nanti dibilangin misalnya jam 10 ya Mas. Ini untuk pulang sekolah jam 10. Makanya jam 10 kok pulang sekolah nanti ditanyakan hari ini bagaimana, bahagia. Yang sewu ibu-ibu ditanyakan pelajaran nopo, sinau nopo, makin anak-anak ditanyakan dulu hari ini rasanya bagaimana, bahagia, ibu guru bagaimana, bahagia bersama ibu guru, teman-teman dan sebagainya. Nanti kok anak-anak pulang sekolah itu kok Bu mulai lapar pun bukan kuat, kita siapkan. Nggak apa-apa Mas buka. Yang saya ibu-ibu jangan sampai kita masih punya anak balita kok di rumah siang itu nggak ada makanan. Derek doliku karena mereka belum punya kewajiban. Ya. Jadi usia-usia belum lagi itu masih latihan. Makanya setelah mereka buka terus Mas mau cukup atau Mbak mau cukup Mbak Me, misalnya anak kita kalau bilang sudah cukup, yuk gosok gigi terus dibilang lanjut ya nanti sampai tidur. Jangan hanya lanjut ya sampai duhur, tapi kita sampaikan juga Masya Allah Mas Irfan atau Mbak Aini hebat luar biasa, umur 5 atau 6 tahun sudah mampu berpuasa jam 10, besok pasti sampai tidur. Ibu dulu sama bapak enggak loh, belum sampai. Masya Allah, nanti Allah mudahkan ya, bismillah. Setiap hari begitu, maupun nanti itu berarti kita afirmasi ya, kita mengafirmasi anak dengan kata-kata positif. Ya. Terus jangan sampai ngancem ibu-ibu. Jadi ada sekian ya dengan saya 20-an, kita berapa? 20. Kok jenengan kertas misal Bu Lydia putranya setengah maghrib
Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita bisa. Karena anak kita itu baru di tahap latihan. Ya. Jadi biarkan mereka semampunya, tetapi dengan jalan sewu dulu, insya Allah ibu, ya insya Allah nanti setiap hari ketika Masya Allah hebat prosesnya puasa hari ini dan lain sebagainya, besok sampai jam duhur gitu ya, sampai duhur. Makanya ketika sampai duhur, misalnya hari 1 minggu lah nih, 1 minggu sampai duhur, terus kita nunggu luar biasa sudah 1 minggu kita dapat duhur. Mas Irfan puasanya sampai duhur, besok sampai asar, terus mau kita terus itu. Ya, alhamdulillah, ini buatan aku hanya sharing saja. Alhamdulillah anak saya itu 4 tahun sudah hamil. Terus di saat 5 tahun, 6 tahun kalau bolong yang jauh kadang sakit. Minggu kadang ketika di sawal, yuk bu, apa namanya? Ganteni puasa itu masa kami ya. Karena apa ibu? Kenapa sih kita harus dengan penuh cinta kasih, tidak boleh dengan kekerasan dan ancaman? Mungkin anak kita dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA masih bersama kita ya. Tapi bisa jadi karena mereka takut karena dengan kekerasan, dengan cara kita yang keras, niatnya baik, tapi dengan cara yang kurang baik, itu jangan sewu. Banyak anak-anak mungkin ibu-ibu lah, kertas lah di luar SMP atau SMA, karena puasa itu kan ibadah yang memang hanya di hubungan kita dengan Allah, ya putra jenengan ataupun kita lah, mungkin di sini beliau maaf, tapi di sini bilang puasa, nggak ada yang tahu kan? Dan itu bu, jangan sampai karena anak-anak kita terpaksa itu nantinya di luar tidak puasa, tapi di rumah mengaku puasa. Jadi monggo ibu-ibu maupun masih kecil ya, masih anak-anak, bahasa cinta ataupun ayat-ayat cintanya Allah baik itu di Al-Quran ataupun hadis kita terapkan, ya, dimasukkan ke tubuh kita. Ya. Jadi nanti disampaikan bahwa puasa itu semampunya, tidak usah diancam-ancam. Wong urut dewa kewajiban. Tapi nanti ketika nyuwun sewu itu berkala dan menjadi kebiasaan, insya Allah anak-anak kita itu tanpa kita perintah, tanpa kita suruh, dan ketika dewasa pun karena dia melakukannya dengan keridhaan karena Allah dan kecintaannya karena Allah, kebutuhannya dia, insya Allah dia itu tanpa ada kita pun, dimanapun berada, insya Allah ibadah puasa akan dilaksanakan. Ibu-ibu kadang kan saya juga pernah mendengar, lawang bulan puasa ya tidak ada makanan salah, tetap tidak ada. Bagaimana kalau ibu-ibu sedang batal? Kalau batal ya yang selalu umpatan lagi. Ya, kita umpatan karena anak-anak segitu itu belum paham diterangkan ibu batal, ibu apa. Dulu anak saya ketika diterangkan, wah aku jadi perempuan aja ya, aku enak nggak puasa gitu. Karena memang masih kecil ya, jadi naik pulang aku umpatan ya. Biasanya kan saya makan di kamar sholat, tak kancing karena kalau di kamar kan kadang kan masih bisa ya. Kalau di kamar sholat nanti sandalnya dipetik katanya. Itu enggak, tidak, pokoknya mau lah cari tempat. Tapi kalau misalnya untuk penyampaian nggak boleh makan di luar dan lain sebagainya itu disampaikan. Oke, disampaikan. Jadi kenapa sih nggak boleh makan di luar? Karena untuk menghormati orang-orang yang berpuasa. Kalaupun saat buka ya, monggo, karena kadang kan yang selalu anak-anak itu juga hanya yang selalu usia 3 sampai 4 itu biasanya tidak bisa menahan minum. Nek makan itu sebenarnya gampang lah deh, karena jalan anak-anak seusia itu memang apa namanya untuk makan itu jarang ngeleng gitu, tapi memang apa namanya biasanya harus. Moga ibu-ibu kalau besar itu dengan cinta kasih. Nanti kalau ditanya, karena biasanya itu di bulan Ramadan ditanya puasa orang, alhamdulillah belajar.
Ya, monggo nanti persiapan ya ibu-ibu untuk putra putri kita. Tapi juga jangan sampai kita konsep ibu-ibu telat, anak-anak kita sudah balik baru kita ajarkan. Ya, monggo anak-anak kita sebelum balik kita ajarkan untuk berpuasa. Yang terbawa ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi pesan saya adalah dengan cinta kasih ya ibu-ibu, dengan cinta kasih. Hari ini mungkin self healing untuk kita ibu, membersihkan diri. Monggo ibu-ibu semua diingat apa yang Anda rasakan, apa yang jenengan khawatirkan terhadap anak. Kepanggil ibu-ibu, misalnya si kudu, ya, jenengan khawatir putranya apa? Yang rasa prakteknya bisa dengan istighfar. Dan dari kunci semuanya ibu-ibu nyuwun sewu itu kita cek hubungan kita dengan Allah. Nanti kalau bulan depan kok Bu saya butuh diri sendiri, maka kita ada self healingnya untuk diri sendiri di rahim, maka kita ajari. Atau dengan pasangan nanti ada. Untuk hari ini kita fokus ke putra putri kita, ibu-ibu monggo duduk yang nyaman, senyaman-nyamannya. Nanti kita istighfar, boleh tutup mata kita istighfar. Kok nanti kalau kurang mengenal belum habis, ibu-ibu bisa diteruskan di rumah. Kuncinya sampai lega. Legane niku napa nek dieling-eling meleh kelingan niku misale kok ada ibu di sini yang jewet anak sampai nyesel dong ora jewet ataupun nyuruh sewu ibu jenengan niku kudune kebutuhan anak lah, misalnya apa kebutuhannya anak tapi kita tidak mampu memberikan. Di sini harapannya sampai gini Bu, kita ridho dengan takdir yang sudah terjadi. Sewau-wau itu terjadi, kita ridho. Jadi dengan kita ridho dengan Allah, itu insya Allah hidup kita itu akan tenang, damai. Siap ibu-ibu? Ya. Konsentrasi pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar ya. Ya Allah ya Rabbi, hamba ridho dengan takdir-takdir yang telah terjadi pada hamba. Ya Allah ya Rabbi, hamba serahkan kedamaian hati hamba padamu. Ya Allah ya Rabbi, hamba ikhlas dengan apa yang telah terjadi pada diri hamba. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ibu-ibu tetap fokus dengan istighfar dan apa yang tadi kabar sudah ditemukan. Terima kasih anakku, terima kasih anakku sayang telah menjadi anak. Kalau terasa sesak bisa tarik nafas istighfar. Telah menjadi anak hebat untuk kamu, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang tumbuh sempurna setiap saat. Kami bangga padamu nak. Kau yang dulu lemah tak berdaya, kini bisa berjalan dan bisa dewasa. Kau yang dulu menangis setiap waktu, kini telah mampu menyusun kata, mencipta makna. Astagfirullahaladzim. Kami bangga kepadamu nak. Kau memilih tumbuh menjadi lebih dewasa, memilih cerdas, menggunakan logika.
memilih semakin banyak menggunakan kata, memilih semakin menggunakan benda-benda. Tapi maafkan kami nak, maafkan Bapak dan Ibu pernah kasar karena tak sabar, pernah menuntut saat kau tak nurut, pernah menekan agar kau tak melawan, padahal kamu masih kecil nak. Kamu masih belum tahu apa-apa, masih mencerna setiap instruksi, masih senang percobaan dan observasi, masih mudah hilang konsentrasi. Maafkan kami nak, menuntutmu untuk sempurna, menuntutmu berpikir dan bertindak layaknya orang dewasa, menuntutmu bisa mengurangi beban kami sebagai orang tua. Maafkan kami nak. Maka sekarang kami bersyukur dengan kehadiranmu nak, bahagia dengan pertumbuhanmu, menerima kelebihanmu dan kekuranganmu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mengasihimu, sebut namanya. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu, aku menyesal sayang, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu sayang, aku menyesal, maafkan aku sayang, terima kasih. Aku mengasihimu anak soleh, aku mengasihimu anak solihah, aku mengasihimu anak hebat, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ibu-ibu, monggo bayangkan putra putri jenengan dalam panjenengan, dalam dekapan jenengan, dalam pelukan jenengan. Jenengan cium dengan penuh cinta kasih. Ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan ibu, terima kasih. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan ibu, terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangkan putra putri ibu semua tersenyum pada jenengan dan anak-anak mengucapkan, aku mengasihimu ibu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu ibu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu ibu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Tarik nafas panjang, istighfar, buang nafas lewat mulut. Tarik nafas panjang, istighfar, buang nafas lewat mulut. Tarik nafas panjang, istighfar, buang nafas lewat mulut.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu Iya. bahagia itu tidak bersyarat ibu-ibu. Yang penting bahagia adalah ketika kita bisa bernafas. Kita kaya ketika kita bisa bernafas dengan mudah. Nomor ini. Pokoknya semuanya ketika kita bernafas dengan mudah. Ada mau ada lagi. Dan maafkan itu kelihatannya hal yang mudah seperti yang kita sampaikan ke anak-anak. Jika anak-anak berantem mungkin, ayo kak saling maaf-maafan. Kadang ada salah satu anak mungkin yang kekeh nggak mau gitu, nggak tahu kenapa, hanya berjabat tangan, maaf ya, itu gengsi banget. Begitupun mungkin dengan orang dewasa, mungkin barangkali ada orang dewasa yang susah sekali untuk memaafkan. Padahal dalam hal ini ketika kita memendam mungkin rasa dendam gitu, itu akan berefek gitu. Mungkin tips barangkali bermanfaat untuk saya dan mungkin untuk semua. Itu saja gitu. Ya, coba nanti dipraktekkan ya. Begini ibu, jenengan bayangkan kentang, tentang efeknya ya. Bayangkan kentang, kepake kentang, gede, putih, kentang potato. Sampun, bayangin, tempakan, tidak pasar, terus ketemu kentang sing gede, melemus, dipodot, kentangnya podot. Sudah dibayangkan, diambil, jenengan saku, kentangnya disaku. Oke, sampun, sudah masuk saku semua. Oke, 1 hari masih oke, kentangnya masih oke. Oke, masih 2 hari masih masih. 1 bulan, bosok. 3 bulan, Bosok bau. 4 bulan, 1 tahun. Bisa membayangkan baunya kemana? Ke badan. Kemana-mana. Ke badan gitu. Nah, busukan kentang itu ke tubuh kita enggak? Iya. Iya. Itulah rasa benci. Kita tidak memaafkan. Kok demikian? Kenapa saya kentang anak di yang selalu di dapur itu paling lemes kayak ditumbas kalau dari pasar itu kentang ya, tapi begitu busuk Baunya. paling bau ya kentang. Kenapa saya suka mencontohkan kentang? Ya tadi ibu, mungkin mohon maaf ya, kita dengan Kamil Mawon karena kita putri ya, hubungan kita setelah nikah ya, dengan mertua, mungkin kita tidak salah, kita yang benar, atau dengan suami kita, mungkin kita yang benar, tidak salah. Tetapi ketika kita merasa benar, kita tidak memaafkan, ini salah suami kita atau mertua kita, tapi kita memendam rasa terus mau, itu seperti kentang. Akhirnya nek kentang itu busuk di tubuh kita, kentang sapu kita, badan kita kena enggak? Iya. Ya, makanya nyuwun sewu, kita niku cok gatel-gatel. Dipresake teng pundi-pundi, orang anak sing makan. Bukan karena kita sakit kan, karena psikis. Ataupun nyuwun sewu, kita cok Pusing. nggak tahu alasan, atau cok mual. Atau cok pripun lah pokoknya yang kita rasakan ya itu ya, begitupun nyuwun sewu bisa bayangkan ya ibu ya. Nah tipsnya bagaimana sih Bu ya? Kalau saya malam ya, nanti kalau sudah beres enak Bu, tinggal karena apa yang kita lakukan hari ini, kalau saya memilih kita beristighfar dan lain sebagainya, itu seperti ibu-ibu nyapu. Nah ibu-ibu nyapu, namanya ibu guru ya, nyapu tang riki, rampung, pedal. Riki kamar mana betul? Ya itu. Jadi kita harus selalu
Jangan tanya, Bu Ida berarti sudah bersih. Tidak juga. Saya kan masih hidup. Jadi rutin. Ya, mungkin beres dengan orang tua saya, mungkin beres dengan suami saya, mungkin beres dengan anak saya, mungkin beres dengan ipar saya, beres dengan mertua saya. Tapi ketika saya berangkat kerja, saya keluar rumah saja lah. Bisa nggak ketemu ibaratnya kotoran? Pasang rentos, bisa nggak? Bisa kan? Makanya tadi tambah ritual ketika mau tidur. Nah, jangan berdoa mengenai sebagainya. Jangan tarik nafas panjang, istighfar, keluarkan. Bisa dibisikkan. Aku mengasihimu, gampang dulu. Bu Siti, aku mengasihimu Siti, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu Siti, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ya Allah ya Robbi, hamba ridho dengan takdir-takdirmu. Ya, hamba maafkan, di absen. Maafkan diri sendiri. Kita kadang lupa nyon sewu. Kita melihat orang lain lalai memaafkan diri sendiri. Jenengan niku mboten dahar mau mboten sarapan gugup. Jenengan salahkan diri sendiri mboten? Nggih. Terus jenengan scroll HP nek mboten TikTokan. Saya tidak akan nggih. Jenengan TikTokan nyeten. Jenengan daripada diri sendiri enggak? Enggak, lupa waktu. Itu maafkan diri kita sendiri. Ya, maafkan diri kita sendiri. Misalnya kok hari ini nyon sewu ada yang pakai kerudung baru atau baju baru, terus tengah hari tok. Sifat ya, itu nanti malah dimaafkan. Maafkan diri sendiri karena Allah ya. Hamba sudah memaafkan diri sendiri karenamu ya Allah. Sebut suami, anak, mertua dan lain sebagainya. Terus Bu Wida indikatornya apa? Indikasinya apa? Ciri-cirinya apa ketika kita sudah beres? Saya bertemu dengan si A, memaafkan ini yang beres ya. Saya bertemu dengan si A sudah baik-baik saja. Atau si A disebut misalnya gampangnya apa contohnya apa mantan ya, misalnya mantan suami kok mengganggu lagi ngeten ya, atau ipar lah atau siapa, kita ketika disebut ataupun kita ketemu itu sudah tidak ada rasa apa-apa, rasa benci, rasa apa itu sudah tidak ada. Istilah pun apa ya, sudah netral. Ngomongnya ibu karena sangat rugi, sangat-sangat rugi, nopo melih dapat berlarut-larut. Kalau saran saya, kalau dengan suami, misalnya kita yang benar ibu, kalau saya nih ibu, meskipun saya yang benar, saya minta maaf ke suami. Pokoknya kalau jadi perempuan itu kita harus memang tampil cantik dan sebagainya. Tapi kita kadang itu bahasanya nopo ya turun. Nopo monggo saya ingatkan untuk yang umur 40. Ada yang sudah masuk 40? Sudah. Ya, 40 nanti sampai 50. Dicek nggih, rezekine jenengan melimpah, keputusannya jenengan tepat, pilihan jenengan tepat, itu umur 40 sampai 50. Teng pundi-pundi misalnya jenengan teng PKK, teng RT, teng nopo niku wis pokoke jenengan itu kok sebagai perempuan bener-bener kan. Nek jenengan tidak mengingat suami kita itu imam kita, ya ampun. Saya di saat mendengar ilmu itu, oh ya, saya masuk 40 nih Bu. Yang tahu ya, ini tidak aneh. Saya masuk umur 40. Saya nulis itu sejak kecil sama ibu saya diajari, sejak saya bisa nulis, baca nulis. Saya kuliah itu nulis cerpen, nopo-nopo sering diminta. Bisa belum bisa. Tapi ketika saya umur 40, saya bilang, Pak, kok ada event penulisan gitu kan? Ini se-Jawa, 40 orang yang dipilih. Kata suami saya, coba saja. Luar biasa Bu, saya bisa ke Banten, ke
baik traveling dengan menulis itu sampai ke Bromo dan sebagainya, Jakarta, even nulis itu se-Indonesia 40 orang. Ketika saya bisa Nyon Sewu, rezeki itu luar biasa itu. Terus ketika saya analisa analisa konflik itu dari 900 berapa orang diseleksi, saya masuk yang 350 masuk. Dari 350 diseleksi lagi 102 masuk. Dari 102 se-Indonesia diambil 40 masuk. Saya sempat syok ini. Tapi karena saya punya suami, Pak, sampai Labuan Bajo loh Pak. Ya wis makan baik. Bayangkan Labuan Bajo bisa sampai ke ini ke sana. Tapi ada berita lagi bahwa meninggalnya di Jakarta. Tapi orang sedukung Yang umurnya 40, orang yang masuk 40 ya. Dengan suami kita mundur Bu. Mundur 1 langkah. Kok selangkah orang cukup, 2 langkah. Kalau tidak cukup, insya Allah cukup 10 langkah kita mundur bisa Bu. Untuk memperbaiki diri. Oke, nanti 10 langkah mundur itu kita akan 100 langkah maju. Oke, nek garwane niku misalnya kok Nyon Sewu nadanya tinggi dan lain sebagainya, kita banyak minta maaf, tidak apa-apa. Nek dewek ketika di kesuksesan kados kula nggih Nyon Sewu. Padahal saya di 2024 itu saya sudah bilang sama anak dan suami, saya saatnya mendukung anak dan suami. Monggo ibu-ibu pun begitu. Ketika memang suami itu harus didukung, anak-anak harus dampingi. Karena mereka membutuhkan kita. Insya Allah kesuksesan kita itu ada banyak kesempatan. Dan ketika kita mendukung suami dan anak, insya Allah itu pun akan ke kita. Pada saat itu luar biasa Ibu. Saya yang pengen naik kereta, Allah izinkan 2 kali saya naik kereta saat ke Bromo. Niku Ibu, jadi monggo lah. Sebagai perempuan kita harus berani untuk mundur, tapi untuk mendapatkan langkah ke depan. Itu